Wah, hari ini sih pada intinya aku cuma pengen kasih tahu apa adanya sisa beneran kok. Kira-kira ada yang mau ditanyain. Nama saya Sito. Saya lahir di Wonosobo tahun 1987. Saat ini saya tinggal di Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo. Sebagai seorang konsep kreator, baik untuk brand, untuk pertunjukan maupun yang lain-lainnya, dulu saya pernah menempuh pendidikan matematika murni. Kemudian saat ini bersama teman-teman membuat satu kelompok yaitu MKAJ. MKAJ kepanjangan dari Manggolo Karya Ambuka Jagat, itu kelompok yang didirikan untuk berfokus pada pembuatan seni pertunjukan yang mengangkat budaya-budaya lokal dalam kemasan modern. Iya pecah, tapi maksudnya ini tuh bukan karena pecah terus. Coba lo main cerak. Coba mana coba. Dang, kowe udah marah. MKAJ terbentuk pada akhir tahun 2014. Pada waktu itu kami berempat, saya, Rena, Danang, dan Amin. Kami berkumpul di salah satu kafe di Yogyakarta, lalu kami sepakat untuk membentuk satu kelompok baru dengan tujuan karena kami harus mengatasi kejenuhan kami akan bentuk-bentuk pertunjukan yang sering diselenggarakan. Motor yang Sudah sampai. Oh, wis tak bayar parkirnya. Saya lucu senengan sampe. Tapi garing. Lah nang ate. Rupane Chandra anjir jijik ya. Danang juga nulis. Dan aku nulis sebelum Seto. enggak. Berarti possibility ya. Hari ini agenda dolan-dolan, jadi kita nggak punya agenda rutin juga berapa minggu atau berapa hari sekali harus main-main, tapi kita memang mengagendakan ada refreshing seperti ini di tempat-tempat yang jarang kita temui, jauh dari kota. Ini lorong Hobbit ini. Bila dhewe raga dhewe. Jadi waktu itu cuma obrolan-obrolan santai tentang MKAJ. Itu kita pengen buat festival-festival baru di Jogja yang katanya orang kreatif. Kita membuat sesuatu yang beda dengan festival-festival yang lain. Ada festival, mungkin festival apalah gitu. Kita sempat nyampah untuk membuat acara-acara yang apa ya enake yo. Entah festival meminta hujan, entah festival apa, entah festival merayakan gelap. Tapi akhirnya kita jatuh kepada pilihan kita buat festival melupakan mantan. Melupakan mantan. Pokoknya kalau kita ngomongin mantan gak ada habisnya. Gak ada. Apalagi mantan pertama kali. Dek Mada nggak ngeliput dari tadi? Biar nggak satu-satu.
Festival Melupakan Mantan sendiri, kita cuma datang dari inspirasi ngobrol bareng, kita cuma pengen mempertunjukkan sesi curhat, kita cuma pengen dekorasi yang sederhana. Ternyata itu bisa menjadi satu acara yang tidak kita sangka juga berlangsung sudah 4 tahun dan semoga semakin membesar lagi. Jadi ya intinya sih nggak perlu terlalu muluk-muluk, semua hal yang ada di sekitar kita bisa kita kemas dengan cantik, semua yang ada di sekitar kita bisa kita kemas dengan menarik, elegan, bahkan mungkin membawa manfaat bagi kita. Selama 3 hari itu dapat apa sih? 11 sampai 13 kita acara di KR, tanggal 14 akhirnya Festival Melupakan Mantan itu dibuat untuk terutama anak-anak muda. Anak-anak muda tidak hanya di Yogyakarta tapi secara umum untuk anak-anak muda di Indonesia, karena kami melihat ada gejala-gejala yang punya potensi yang kurang baik selama dalam perjalanan cinta, terutama karena ketika kita membicarakan tentang percintaan, Valentine ataupun mantan, kita selalu membicarakan hubungan antara 2 orang muda-mudi. Ada fenomena yang kami rasa perlu untuk kita tindak lanjuti dari pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakkan di antara 2 orang pasangan. Itu adalah salah satu tujuan diselenggarakannya Festival Melupakan Mantan. Selain tujuan untuk pertunjukan, selain tujuan untuk mengemas tradisi ke dalam visual yang lebih modern, ada nilai-nilai moral yang kita pengen berikan, bahwa selama orang berpacaran, hampir semua orang mengalami apa itu namanya pacaran, hampir semua orang mengalami apa yang namanya patah hati. Tapi bagaimana kita mengolah suatu patah hati itu dari sesuatu yang kurang mengenakkan menjadi hal yang lebih bernilai, itu adalah apa yang ingin kita sampaikan dalam Festival Melupakan Mantan. Namanya siapa? Yoga dari mana Yoga? Dari Jogja, kuliah atau kerja di sini? Festival Melupakan Mantan selalu diselenggarakan di tanggal 13 Februari di setiap tahunnya. Jadi kami sudah menyelenggarakan 4 kali Festival Melupakan Mantan, semuanya di tanggal 13. Pemilihan tanggal 13 itu antara sengaja dan tidak sengaja. Yang pertama, kami mempertimbangkan acara Valentine di tanggal 14 karena acara FMM itu sendiri sangat dekat dengan Valentine. Yang kami pikirkan waktu itu adalah apakah kita akan menyelenggarakan acara ini bersamaan dengan Valentine atau tidak. Kemudian diputuskanlah tanggal unik, tanggal menarik buat kami waktu itu, yaitu tanggal 13 Februari. Festival Melupakan Mantan dibuat dengan konsep yang sangat-sangat cair. Artinya antara penampil dengan pengunjung kita tidak membuat jarak yang terlalu jauh. Kemudian semua pengunjung dilibatkan untuk aktif dalam acara. Misalnya pengunjung akan terlibat untuk membuat curhat di wall memories. Kemudian pengunjung akan dilibatkan untuk curhat di depan pengunjung-pengunjung yang lainnya. Ya udahlah, kamu balikan aja sama dia, aku gak apa-apa gitu. Larung dalam budaya Jawa itu dikenal sebagai cara orang untuk membuang sial. Dalam bahasa yang paling sederhana kayak seperti itu. Jadi diaplikasikan dengan orang memotong kuku jari atau memotong rambut ataupun bagian-bagian tubuh dalam bentuk yang kecil kemudian dibuang ke laut. Itu adalah simbol untuk membuang kesialan agar esoknya kita mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Kami mengaplikasikan konsep dasar itu ke dalam Festival Melupakan Mantan. Jadi yang kami bawa sebagai pengorbanan di situ adalah barang-barang pemberian mantan. Ada boneka, ada skripsi, barang apapun yang dulu pernah diberikan oleh mantan itu dikumpulkan sebagai barang donasi dalam Festival Melupakan Mantan. Itu adalah simbol
larung versi modern dalam versi kita di FMM. Festival merupakan mantan. Tepuk tangan dong buat Seto. Oke. Jadi orang-orang yang tersakiti ya Bantuin. Dan itu ada kabar katanya Seto akan memberikan cincin karena besok dia akan nikah. Oke, gini. Festival merupakan mantan itu sebetulnya digagas sama 3 orang. Oke. Seto Prayogi, Rena Suara sama ini yang punya akun info seni itu Om Eko Nuryono. Oh, itu yang bikin. Oke. Awalnya tuh cuma ngobrol slow, kalian sering kan ya ngobrol di kafe, ngopi dan sebagainya. Tiba-tiba menjelang Valentine nih, Om Eko tuh bilang sebetulnya menjelang Valentine itu menurut survei info seni itu banyak banget orang yang suka galau. Oh. Nah, akhirnya tercetuslah tuh. Oke. Gimana kalau bikin festival merupakan mantan? Oke. Gitu, sebenarnya saat itu kayak gitu. Oh, gitu aja. Udah gitu aja nih ceritanya. Itu seorang yang orang itu kalau ngeliat dia pertama kali pasti nggak akan menyangka kalau dia itu punya sesuatu yang bikin orang itu bisa bilang wow, karena dari tampilannya, dari cara dia ngomong pun itu seperti apa ya kelihatan orang biasa aja, nggak kelihatan orang kalau dia tuh emang wangun gitu loh, orang Jawa bilang. Mas Seto ini jalannya terlalu lambat, ibaratnya kayak gitu. Cuman dia bisa memastikan aku bahwa kerjaan yang kita garap ini beres. Kerjaan yang kita create bersama ini tidak sia-sia akhirnya kayak gitu. Itu ngapain aku keluarin ya? Mas Seto. Mas Seto itu adalah pribadi yang unik karena gini, mungkin akan terlihat plongah-plongoh, Mas Seto itu akan terlihat plongah-plongoh kayak gitu. Cuman ketika kita mencoba untuk duduk bersama berdua dengan dia dalam satu meja, itu banyak sekali ide dan bahkan banyak sekali landasan-landasan yang bisa membuat ide itu terlahir lebih cemerlang kayak. Dan itu yang membuat saya itu merasa bahwa memang Seto Prayogi ya memang layak untuk menyandang gelar dia sebagai seorang penggagas dari Festival Melupakan Mantan ya, karena dari caranya dia memikirkan hal-hal yang orang lain mungkin gak terduga, akhirnya malah membuat satu acara Festival Melupakan Mantan itu jadi sebesar ini. Kok iso kaya ngono, padahal aku berusaha sebisa mungkin untuk ibaratnya lari atau ubet lah. Tapi dhek iki iso ya gosik slow ngono kae. Cuman Mas Seto adalah pribadi yang unik dan ya mungkin aku bisa ngomongin tentang dia adalah solutif. Iki wong iki gerakane lambat banget, cuman kok iso dadi ya, kok iso dadi juga ya. Apa sih rahasianya? Aku kurang ngerti. Itu adalah kekuatan tersembunyi Seto mungkin ya. Bener. Ya, Seto tuh orang yang biasa-biasa aja secara tampilan, tapi aslinya dia adalah orang yang luar biasa. Teman-teman untuk bisa merelakan dia, tapi saya bisa membantu teman-teman untuk menyelami luka kalian lebih dalam, ya. Jadi semua lara, duka, tangis, air mata lebih dalam, mantan ya. Menurutku mantan tuh seorang yang perlu kita terima kasih berulang-ulang.
penyelenggaraan 4 kali FMM itu menutup satu rangkaian siklus Festival Melupakan Mantan. Kita sudah menjadi panglima yang membuka satu wawasan baru. Kita sudah membicarakan dari hati ke hati. Lalu yang ketiga, kita sudah mengambil nilai-nilai kepergian. Yang keempat, kami sudah merangkum semuanya itu dalam satu kesatuan dalam diri kita masing-masing. Artinya 4 tahun itu sudah kita tutup sebagai satu siklus penuh yang membungkus fase pertama dari Festival Melupakan Mantan. Oh, pentas guys. Setuju juga nggak menyangka akhirnya seorang Seto Prayogi yang membuat Festival Melupakan Mantan akhirnya memutuskan menutup siklus Festival Melupakan Mantan di tahun keempat dan memutuskan untuk nikah dengan saya. Di hadapan imam, para saksi dan seluruh umat yang ada di sini, saya Yohanes Seto Prayogi memilih Sisilia Tripitatia Sudianingsih menjadi istri saya. Di hadapan imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di tempat ini, saya Sisilia Tripitatia Sudianingsih memilihmu Yohanes Seto Prayogi menjadi suami saya. Lucu ya, sebenarnya lucu. Jadi teman-teman, ini pesan buat kalian aja. Sebetulnya apapun kegalauan kalian soal masa lalu, kalau kalian yakin bahwa masa lalu kalian adalah jodoh kalian, kejarlah. Tapi kalau kalian merasa bahwa masa lalu kalian bukan masa depan kalian, wah, mending dilepaskan. Pikirkan aja deh, sebetulnya kalian pingin apa, kalian pingin punya seseorang yang seperti apa. Habis itu katakan, terus dilepasin gitu, jadi ikhlasin aja supaya jodoh kalian datang dengan sendirinya. Itu terjadi pada saya ketika saya memang dulu berharap, ketika saya kenal Mas Seto lebih dekat, saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan boleh nggak kalau Tias minta seseorang yang mirip kayak Seto. Gak lama dari itu Tuhan kasih saya jawaban bahwa ya saya kasih orang yang kayak dia, dan saya dikasih seorang Seto Prayogi.